Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Ya, semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Sebelum memasuki part 36, alangkah baiknya Bang Dorosting Pantun terlebih dahulu. Susu basi jangan dikonsumsi, sebaiknya dibuang aja. Mari kita sambut bayi Susi, 4 sehat 5 sempurna. Anjay, apaan sih Min? Gak jelas. Nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Shin Ho-bin berakhir dijemput oleh anggota Mood Club, dan ia pun mulai merasa curiga dengan seluruh situasi janggal yang tercipta. Sebenarnya bila dia mati sekali lagi, mereka semua tak berasal dari Daejeon, melainkan merupakan anggota Mood Club yang bermarkas di wilayah selatan Seoul. Maka di saat itu juga adanya perintah lain kini berada datang menjemputnya. Namun belum juga sempat serangan tersebut mereka selesaikan, tiba-tiba saja sebuah mobil lain melaju dengan begitu cepat, menabrak dengan begitu keras, mengempaskan siapapun orang di dalamnya, yang mana semua itu jelas mengacaukan situasi di dalam, membuat serangan itu berakhir gagal seketika. Tak lama berselang, seseorang bergegas menghentikan mobilnya, dan ia pun segera melompat, memilih maju bersiap menyerang, memberikan suatu kejutan lain yang mungkin diperlukan. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Park Hye-jun. Maka di saat itu juga sebuah pukulan keras berair mendarat menghampirinya, membuat orang tersebut tak sempat menghindar dari suatu serangan kejutan yang tengah ia lakukan. Dan Hye-jun pun bergegas kembali menariknya. Diajar dengan begitu brutal, tak seperti seluruh prediksi yang mereka duga. Ya, kehadiran Hye-jun ini benar-benar membalikkan situasi pastinya. Oi, apa kalian baik-baik saja? Kenapa kau bertanya seperti itu? Lihatlah belakangmu, kaulah yang seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Yang mana di saat serupa, sebuah serangan lain tiba-tiba datang menjemputnya, membuat Park Hye-jun harus bergegas menghindar menghadapi suatu hambatan lain yang tak pernah ia duga. Wah, tak kuduga Sungrok memang memiliki insting yang kuat dalam mencium suatu masalah. Tapi ngomong-ngomong, kau ini siapa, ha? Aku adalah Oh Daezo, ketua tim cabang selatan. Tapi pahamilah, ketua kami bernama Chang Rocky dan bukan Sungrok. Oi, tapi mungkinkah dia sedang menggunakan barangku? Sebenarnya bila dia mati sekali lagi, permasalahan tersebut mulai tampak meluas, dengan pasukan dari wilayah Seoul kini berada datang membuat sedikit kericuhan, yang mana semua itu jelas mendapat sambutan hangat dengan Hye-jun bersiap membaca gerakan lawan sesuai seluruh kemungkinan momentum yang ia lakukan. Maka di saat itu juga Park Hye-jun sukses menghindari seluruh serangan, bergegas melesat dengan begitu tajam mengantisipasi seluruh serangan apapun yang tengah ia lakukan. Ya, obat pemicu imersi tampak tak begitu berarti. Berakhir dengan Hye-jun sukses menghindari gempuran, berbalik memberikan serangan akurat yang begitu mematikan. Oi, keseimbanganmu sangatlah buruk. Bahkan kau tak mampu mengoptimalkan seluruh kekuatan itu. Jadi akan kuhancurkan saja kau mulai dari sekarang. Iya, jangan lupa beritahu Sungrok bila dirinya harus optimal menggunakan semua efek yang telah dihasilkan. Dan akhirnya pukulan dahsyat tersebut kini membuatnya terlempar, terhempas dengan begitu keras, mengakhiri seluruh kericuan apapun yang tak diperlukan. Dalam hati Hye-jun sendiri kini harus mulai bersiap dengan seluruh konsekuensi apapun yang tengah ia lakukan. Ya, karena informasi itu mungkin akan segera menyebar pastinya. Oi, cepatlah, mari kita segera tinggalkan tempat ini. Ya,
Lalu, setelah kau mengalami pertarungan dengannya, bagaimana pendapatmu sekarang? Sebenarnya, di balik hasil pertarungan melawan Daegon, Shin Ho-bin sendiri jelas merasa kesal. Tapi saat itu, Park Hye-jun sudah berulang kali mengingatkan supaya dirinya tak memaksa bertarung mengikuti seluruh rasa penasaran yang terus ia simpan. Apa kau tahu, dari sisi penggunaan, perhitungannya mulai kelebihan beban, dan itu semua membuat kekuatan imersi menurun secara drastis. Ya, mungkin diperlukan dosis yang lebih banyak untuk dapat melawannya. Sebenarnya, bila dia mati dari sisi teknis, api imersi diciptakan secara sintetik, maka sebesar apapun bara tersebut, pastilah akan berakhir padam di akhirnya. Ya, dan untuk itulah, kita sebaiknya harus mampu menyalakan lagi dengan pemantik lainnya. Sudahlah, itu adalah PR-mu. Jadi cepatlah, aku sudah mulai lelah kurasa. Sementara itu, di sisi lain, sebuah keputusan aneh kini mulai terjadi. Dengan Jaina harus berakhir menginap akibat seluruh perbuatan gegabah yang telah ia lakukan. Ya, demi keselamatanmu, kau harus mengikuti seluruh aturan kami. Jadi, aku mohon kerjasamanya mulai dari sekarang. Kemudian, menurut Direktur Lee, semua pengintaian itu dirasa begitu gegabah, membuat situasi semakin rumit, tak seperti seluruh rencana matang yang telah mereka punya. Ina, kau itu seharusnya sudah paham, Gabriel bukanlah seorang yang bisa kau hadapi sendirian. Lalu, apa rencanamu sekarang? Mengenai itu... kau tak perlu gugup begitu. Sudahlah, katakan saja seperti saat kau mengungkapkan perasaanmu kepadaku. Kapan? Saat itu, mungkin aku hanya sedikit mengkhawatirkanmu saja sih. Hingga akhirnya mereka semua kini mulai saling terbuka, mencoba membagikan informasi seperti seluruh keadaan apapun yang telah mereka temui. Dalam hati, Direktur sendiri mulai sedikit memahami bila Ina tampak layaknya murid normal seperti yang lainnya. Hingga di suatu titik dirinya kini memilih untuk terbuka bila dirinya memiliki seorang adik laki-laki bernama Jiwon. Sebenarnya setelah mengalami suatu kecelakaan, Jiwon ini berakhir terbaring koma, terkulai lemah di sebuah rumah sakit akibat sebuah perbuatan buruk yang telah ia terima. Apa semua perbuatan direktur itu? Iya, itu adalah ulah dari Gabriel beserta antek-anteknya, atau tepatnya mereka para anggota dari sekte Gapcheon. Sementara itu, di sisi lain, salah satu anggota mulai memberikan laporan bila pekerjaan yang ia terima tak berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Aku ingin mohon maaf sebelumnya karena saat itu ramai, jadi aku... langsung ke intinya saja. Maksudku, saat itu aku sudah mendapatkan momentumnya, tapi aku berakhir gagal karena seseorang. Lalu, bukankah ini sudah lebih dari cukup untuk memberikan peringatan? Dan akhirnya sebuah tamparan keras kini mulai ia berikan juga, mengingat bagaimana bisa sebuah pisau yang terus ia simpan malah berakhir tumpul tak seperti layaknya kegunaan semestinya. Wah, Kwon Gil, berapa umurmu sekarang? Apa aku masih harus mengasahmu sendiri? Jika kau masih tak becus dalam mengurus tugasku, aku mungkin tak lagi segan untuk membuangmu. Hingga akhirnya Kwon Gil bergegas meminta maaf, dan ia pun meminta sebuah kesempatan lagi untuk dapat melanjutkan seluruh misi yang telah ia sepakati. Tak lama berselang, adanya persiapan misi lain kini telah menanti, dengan mereka semua bersiap melancarkan aksi mengikuti seluruh jadwal misi penting yang telah disepakati. Sebenarnya di balik pergerakan klan Gapcheon, mereka semua menyembunyikan fakta menarik bila mempekerjakan beberapa anak-anak pengemis guna mencapai adanya sebuah target merupakan suatu bagian tak lazim yang selalu dilakukan, dan mereka pun jelas menurut saja mengingat adanya tempat kembali sama sekali tak mereka miliki. Apa kalian sadar pengemis seperti kita tak diperlakukan sebagai manusia? Jadi sekeras apapun kalian mendaki dunia, usaha itu akan selalu terbuang dengan percuma. Dan untuk itulah, meski kita tak terlahir sebagai manusia, setidaknya dalam kematian kalian akan berguna layaknya manusia. Ingatlah, seperti biasanya, satu orang satu nyawa.
Karena dengan kalian melakukan itu, aku akan merubah hidup kalian layaknya manusia normal pada umumnya. Dan akhirnya air mineral kini mereka siapkan juga dengan obatmu tak lupa ia sebar sesuai dengan seluruh target yang telah direncanakan. Sebenarnya dari 30 anak yang tersedia hanya akan terdapat 10 orang yang mendapat kesempatan. Maka mencoba melakukan yang terbaik merupakan satu-satunya opsi yang tersisa. Dan mereka pun kini harus berjuang saling menghancurkan, mencoba meraih semua keinginan yang tengah mereka impikan. Sementara itu di sisi lain Jaina mulai mengungkapkan semua penyelidikannya bila adanya sekte Gapcheon selalu memanfaatkan para anak-anak pengemis guna menyelesaikan semua misi yang mereka punya. Iya, adikku merupakan salah satunya, dan karena hal itulah dirinya bermaksud bunuh diri karena tekanan yang ia dapatkan. Iya, aku paham perasaanmu, tapi ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani sendiri. Jadi ya berhentilah mulai dari sekarang. Tapi aku sudah mengumpulkan bukti lainnya. Kenapa tak kita laporkan saja mereka semua? Kemudian menurut Direktur Lee, para polisi Konoha sangat mudah untuk disogok. Dan adapun sekte Gapcheon merupakan suatu organisasi besar yang dirasa cukup brutal. Sangat brutal ya. Apa aku tak salah mendengarnya? Jika memang seperti itu, bukankah kekerasan hanya bisa dikalahkan oleh kekerasan juga? Iya, seperti moto bully in charge. Jadi, mari kita tunjukkan saja salah satu dari sekian keunggulanku. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Sebenarnya dari sebuah insiden yang telah dialami Tombo, beberapa kerusakan berakhir mereka dapatkan. Dengan adapun beberapa berkas penting kini mulai berakhir lenyap seketika. Dan mereka pun mulai menemukan suatu bukti janggal. Bagaimana bisa Jang Rocky berakhir datang tanpa suatu kebocoran informasi yang telah mereka lakukan? Hanya aku, kau dan Tom, hanya kita bertiga saja yang mengetahui informasinya. Lalu jika seperti itu, mungkinkah? Sudahlah, hentikan pemikiran liar kalian. Tak mungkin Tombo mengkhianati kita, bukan? Sebenarnya bila dia Maria sekali lagi ya, Club Mood sendiri sedang mengalami fase krisis. Terjadi beberapa perpecahan internal, dihadapkan dengan begitu banyak masalah di pihak eksternal. Dan semua itu dirasa cukup memungkinkan bila adanya sebuah keselamatan menjadi faktor penentu utamanya. Sial, segalanya berjalan dengan begitu cepat ya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, tetap diam, tenang, dan mulai fokus menganalisis segala kekacauan. Kemudian menurut Pak Kejun, dirinya ini mungkin akan mulai disibukkan oleh beberapa pergerakan internal yang tak mereka duga. Dan ia pun memutuskan untuk berpisah dengan sebuah pesan penting, yaitu bubarkan kelompok eraser sekarang juga. Sementara itu di sisi lain, rapat yang mereka gelar telah berjalan mulus dengan ketua tim Daesu tak kunjung memberikan laporan kepada mereka semua. Begitu ya. Jadi ya dia memilih jalan lain yang tak terduga. Tak lama berselang, gadis tersebut bermaksud melapor ke markas pusat. Tapi ya saat itu Jang Rocky segera memberikan larangan, mengingat sebuah pemantik api kecil harus mereka sambut dengan suatu guncangan besar. Ya dirinya ini ya memutuskan untuk lebih agresif pastinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Dagon mulai kembali bersiap menjalankan rutinitas misi seperti biasanya. Hingga di suatu titik Jaina tak sengaja membuka pintu, membuat situasi pagi itu begitu terasa gugup dan cukup mendebarkan. Ya karena Jaina mungkin tengah terlupa bila dirinya berakhir tinggal bersama, tak seperti apapun itu sebelumnya. Jaina, untuk menjaga stabilitas situasi, sementara kau tinggallah bersama Daegun di rumah ini. Tinggal bersama?
cowok dan cewek tinggal hanya berduaan saja. Tapi bukankah ini terlalu... Hei, apa maksudmu? Aku juga akan tinggal di tempat ini. Jadi kau tak sedang berpikir yang aneh-aneh bukan? Dan akhirnya Cina kini mulai mengikuti alurnya, tak mampu lagi untuk menghindar dari seluruh kesalahan apapun yang telah ia lakukan. Kemudian menurut Direktur Lia, meski Cina mungkin tak merasa nyaman juga, tapi saat ini keselamatan merupakan prioritas utama demi kelancaran seluruh misi balas dendam yang telah mereka siapkan. Hoi, kenapa dari tadi kau terus saja melamun? Aku tak sedang membayangkan apapun sih. Tentu saja. Memang ada hal apa lagi yang membuatmu gelisah? Kau sebaiknya selalu berada di dekatku, karena melindungimu sudah menjadi salah satu bagian tugasku mulai dari sekarang. Kemudian menurut Cina, bila situasi terlalu mencolok, semua ini dapat memicu permasalahan baru. Mengingat Kwon Dae-gun memiliki begitu banyak penggemar, tak sesederhana apapun itu yang telah ia katakan. Lalu bila dia mati sekali lagi, rumor yang beredar benar-benar begitu terkenal, membuat seisi sekolah cukup terkejut mengamati seluruh situasi yang mereka lalui. Ya, semua masalah itu juga membuat Manho maupun kawan-kawan menjadi salah paham dan semakin tak karuan. Jika mengenai itu, iya, sudahlah, aku akan coba mengurusnya di lain kesempatan. Sementara itu, di sisi lain, Bae Suzy hampir merasa frustasi, berakhir terkurung di sebuah lokasi asing yang tak ia sukai, yang mana semua itu jelas membuat Soyu merasa khawatir mengamati adanya seluruh situasi tak nyaman yang terus ia saksikan. Hoi, apa kau ada waktu? Aku ingin sedikit berbincang membahas sesuatu. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kusampaikan juga. Lalu, apa masalahmu sekarang? Sebenarnya bagi Bae Soyu, bantuan yang ia berikan lebih dari cukup. Namun bagi Bae Suzy, keamanan yang Soyu maksud merupakan keamanan yang begitu normal, tak seperti seluruh situasi aneh yang tengah ia rasakan. Ya, Bae Soyu ini bermaksud menjadikan Suzy layaknya berada di sebuah dongeng fantasi yang pernah ia amati. Wah, tak kusangka kau masih menjadi kakak penyayang ya. Baiklah, karena skuad Eraser sudah dibubarkan, mungkin dia tak harus tinggal di sini lagi mulai dari sekarang. Mendengar perbincangan yang tengah mereka lakukan, sontak Bae Suzy kini ingin bergegas ke sekolah. Tapi saat itu Bae Soyu coba untuk mengingatkan bila Bae Suzy tak membawa peralatan sekolah maupun beberapa macam buku yang mungkin ia perlukan. Ya, karena buku maupun peralatan lain jelas tak begitu penting tentunya. Baiklah, jika kau memang sesemangat itu, tenanglah, aku sudah mengemasi seragammu beberapa waktu lalu. Tapi bila aku pikir lagi, bukankah Suzy tak menyukai pelajaran? Ada apa dengan sikapnya akhir-akhir ini? Sementara itu, di sisi lain, Ham Sun Jin masih mengurung diri di kamarnya, begitu merasa terpukul dengan seluruh situasi tak jelas yang terus ia temukan. Sun Jin, apa kau mau bolos sekolah lagi? Tapi ingatlah, makan lebih penting. Kau bisa berakhir sakit bila terus meninggalkannya. Sudahlah Bu, tinggalkan aku sendirian saja sekarang. Iya, paling tidak kau minumlah susu kesukaanmu yang sudah kusiapkan, Sun Jin. Kurasa kau akan kembali bersemangat pasti. Dan akhirnya pernyataan tersebut kini membuat Sun Jin semakin kesal, mengingat dirinya begitu merasa resah dengan hilangnya Bae Suzy maupun Soyu yang selalu berada di sisinya. Tak lama berselang, sebuah panggilan masuk kini mulai menghentikannya, dan ia pun begitu merasa terkejut dengan sebuah notifikasi penting yang tengah ia terima. Sun Jin, maaf bila tak menghubungimu, tapi bisakah kita bertemu sekarang? Soyu ingin bertemu. Ibu, cepat siapkan susu terbaikmu sekarang, karena Soyu mungkin akan segera datang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan situasi sekolah kembali riuh tak seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya di pagi hari yang cerah itu, beberapa murid Gumryong begitu merasa terkejut bagaimana bisa Bae Suzy kembali bersekolah tanpa membawa peralatan tulis maupun beberapa buku pelajaran. Wah, dia ke sekolah tak membawa apapun.
kelas. Dia memang tak salah sih mendapatkan julukan Queen. Iya, memang harus seperti itulah dalam menyambutku. Jadi teruslah kalian berteriak anak-anak, buat kehadiranku menggema sampai kelas 1-1. Tak lama berselang, beberapa rumor kini mulai menarik perhatiannya bila Daegun telah menjadi raja, menggantikan adanya sosok seorang Queen sebelumnya. Wah, jadi mungkin sekarang dia sudah menjadi selir kurasa. Selir? Bisa saja sih mereka ini. Oi, maksudku bukan di posisi hierarki. Apa kau tak melihatnya? Daegun berangkat bersama Jaina pagi ini. Apa mereka ini putus? Mendengar suatu pernyataan yang mungkin terasa mengejutkan, Bae Suzy kini segera menegaskan, bagaimana bisa mereka dengan sengaja menggunjing menggunakan suara keras yang dapat ia dengar, yang mana semua itu jelas membuatnya semakin kesal, dan ia pun bergegas menjelaskan sekali lagi bila dirinya tak tertarik dengan Daegun, tak seperti seluruh rumor yang selalu mereka ungkapkan. Apa kalian tak paham? Bukan aku yang mengejarnya. Tapi belum juga usai pernyataan tersebut Suzy ungkapkan, tiba-tiba saja seseorang memanggil nama Daegun, membuat Bae Suzy bergegas melangkah pergi, meninggalkan lokasi tersebut secepatnya. Jadi dia sudah kembali ke sekolah ya. Aku sempat merasa khawatir sebelumnya, tapi syukurlah bila dia baik-baik saja. Dalam hati, Bae Suzy sendiri mulai merasa gugup, begitu merasa panik dengan seluruh situasi aneh yang tengah ia temui. Dan ia pun coba menyusun kata yang tepat guna memberikan suatu sambutan terbaik yang dapat ia berikan. Hingga di suatu titik, Kwon Daegun bergegas melangkah pergi sembari menerima sebuah pesan penting yang tengah ia saksikan. Daegun, apa kau baik-baik saja? Ini aku, Sohyu. Karena Suzy mulai sekolah lagi, akan kupercayakan dia kepadamu. Mendapati suatu permintaan yang mungkin dirasa aneh, Kwon Daegun memilih menurut saja. Ia dengan percakapan itu tak lupa di screenshot ke Bae Suzy pastinya. Apa-apaan sih? Apa dia sudah gila? Lalu apa maksudnya anak itu menjawab oke? Sial. Sementara itu di sisi lain, Bae Sohyu mulai berangkat bekerja, dan ia pun harus kembali bersiap memberikan suatu pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur utamanya. Fokus dan tenanglah, kau tak lupakan, senyumlah ketika pelanggan datang. Dan akhirnya pesan tersebut kini mulai Sohyu lakukan, membuat para pelanggan begitu merasa panik mengamati suatu senyuman manja yang coba ia berikan. Sementara itu di sisi lain, seseorang mulai melanjutkan misi dengan keberadaan Sohyu kembali terungkap sesuai adanya target yang telah mereka rencanakan. Ya, ini cukup mengejutkan sih ya. Dia yang selama ini memilih bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Jadi baiklah, akan kucoba menyingkirkannya jika situasi memungkinkan. Mendengar pernyataan yang mungkin dirasa aneh, sontak orang tersebut kini mulai tertawa. Bagaimana bisa anak bau kencur seperti dirinya coba menyelesaikan misi mustahil yang tak pernah ia bayangkan. Wah, Kiri, kau sudah tumbuh dewasa ya. Sebaiknya kau laporkan saja situasinya, karena di balik misi yang tersisa, aku sendirilah yang akan mengurusnya. Yang mana di saat serupa, beberapa anggota kini mulai tampak bersiaga, bersiap melancarkan suatu misi penting yang telah mereka targetkan. Sementara itu, di sisi lain, salah satu penguasa Daejeon tampak cukup curiga dengan kemarahan mitra konstruksi Byungwoo akibat kegagalan investasi yang telah mereka sepakati. Namun belum juga usai pembahasan tersebut mereka lakukan, tiba-tiba saja seseorang anak berlari begitu kencang mengejutkan mereka semua, membuat dirinya bergegas menghentikan mobil secepatnya. Ya, dirinya ini tak lupa memaki anak itu, mengingat dirinya memilih menyeberang tanpa mengamati jalan maupun situasi sekitar. Wah, kau tak sedang menipu dan mencoba memanfaatkan asuransi bukan? Sebaiknya kau segera berdirilah. Taktik kuno seperti ini tak lagi berlaku untuk orang seperti kami. Tapi apa-apaan sih dengan tatapan itu?
Dan akhirnya di saat serupa adanya sebuah pisau berakhir menancap di bagian perutnya. Dan mereka pun kini mulai keluar mengerumuni seluruh bagian mobil yang tengah mereka gunakan. Maka di saat itu juga pertarungan keras lain tak lagi dapat terelakkan dengan mereka semua saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Ya, adanya gerakan pengkhianatan itu efek samping dari pertarungan internal tentunya. Sementara itu di sisi lain, seseorang perlahan menuju tempat persembunyian, merasa begitu percaya diri dengan seluruh situasi rumit yang mungkin dihadapi. Permisi, paket. Apa salah satu dari kalian memesan sesuatu? Tak lama berselang, seseorang bergegas membuka pintunya. Namun saat itu sebuah sambutan meriah berakhir ia terima, membuat semua orang begitu merasa terkejut menatapnya. Dan ia pun mulai bergegas memantik apar, membuat situasi semakin ricuh tak seperti apapun itu sebelumnya. Dan akhirnya penyerangan kepada anggota Biomo tak lagi dapat terhindarkan, membuat situasi kembali mencekam mengikuti seluruh pergeseran kekuasaan yang mungkin tengah ditargetkan. Sebenarnya di balik penyerangan brutal itu, obat mood sendiri menjadi pemicu utama, mengingat kekuatan yang mereka janjikan telah mereka konsumsi dan berakhir mereka buktikan. Ya, semua kesepakatan itu masih di dalam masa percobaan mestinya. Maka dengan adanya penyerangan kelompok Biomo, tak sekedar membuktikan kekuatanmu, namun klan Gapjeon berupaya untuk mendominasi adanya sebuah perjanjian penjualan obat yang telah mereka sepakati. Oi, kau ini siapa? Kenapa dengan seenaknya menerobos markas kami? Aku hanyalah seorang yang akan melakukan eksperimen. Tapi bisakah kalian menghentikan pesta makan yang tengah dilakukan? Wah, dia dari sekte Gapjeon sepertinya. Oi, lalu kenapa kalian naik ke permukaan? Pulanglah, tetap bersembunyi di lubang saja sesuai dengan perintah. Dan akhirnya Balmang kini berakhir melasatkan serangan, membuat dirinya berakhir terlempar seketika. Dalam hati, Balmang sendiri mulai merasa bingung bagaimana bisa kekuatan yang ia hasilkan begitu luar biasa, tak seperti apapun itu biasanya. Oi, apa kau sudah gila? Beraninya sekte Gapjeon menyerang para anggota seperti kami. Hingga akhirnya Balmang sendiri bergegas memilih maju, menghancurkan beberapa anggota Biomo, membuat mereka semua terkapar tak berdaya. Sebenarnya di balik proses pengkhianatan tersebut, sebuah misi lain menjadi prioritas utama bila mereka tak lagi membutuhkan adanya beberapa anggota yang tak berguna. Maka di saat itu juga Balmang kembali memporak-porandakan mereka, mencoba mengambil alih seluruh keuntungan apapun yang telah mereka kerjakan. Ya, dirinya ini berakhir merampas sekaligus menggali informasi pastinya. Oi, apa kau sudah selesai? Tenanglah, markas utama sudah kami ratakan juga. Tapi apa ini? Kenapa ada pemandangan asing yang tak kami ketahui? Sial, siapa orang ini? Aku menemukan sesuatu yang menarik di balik reruntuhan yang mereka simpan. Oi, foto kapan ini? Apa kalian tak memiliki foto dari sudut lainnya? Kemudian, menurut pemimpin Biomo, serangan tersebut sudah benar-benar melewati hierarki. Lalu, bagaimana bisa mereka semua melakukan suatu misi yang tak mereka pahami? Sudahlah, kau memang tak bersalah. Tapi kami juga ingin berkembang, bukan? Jadi karena klien kami tak hanya kalian, tak salah juga bukan bila kami melakukan eksperimen ulang? Sebenarnya selain mereka berdua, beberapa perusahaan lain pasti siap bekerja sama, mulai dari konsultan perencanaan Gwangwon, perusahaan dagang Yucheon, perusahaan kargo Hanson, maupun perusahaan Duan yang mungkin tengah berkembang. Yang mana ada seluruh pergerakan tersebut pastilah akan berakhir bermuara di kelompok mereka. Selama ini kalian selalu bertingkah sombong dengan mengenakan seragam rapi, berpesta di balik cahaya gemerlap, dan menikmati semua kenikmatan ini. Tapi apa kalian sadar, kamilah yang selalu berjuang menjalankan kebusukan itu? Lalu bukankah ini sudah waktunya kami merenovasi
renovasi. Iya, dan kami menyebutnya dengan istilah pembersihan ke arah hulu. Sebenarnya di balik suatu perjalanan melawan arus, itu semua cukup dirasa menyulitkan. Namun semua itu akan berakhir cepat, mengingat kekuatan yang mereka punya merupakan sebuah tolak ukur utama yang mendasarinya. Orang kuat akan menggenggam kendali. Jadi bersiaplah kalian, kuseret ke dunia bawah. Ya, tenanglah, pergerakan kami demi merubah semua menjadi lebih baik. Jadi tak perlu diambil hati, karena pada akhirnya kami akan tetap memastikan kalian dapat mencari nafkah. Sementara itu, di sisi lain, Bae Suzy sedang sibuk menguping bagaimana bisa Daegun sukses memenangkan hati Jae-ina yang merupakan salah satu murid terpintar di sekolah mereka. Apa kau benar-benar tak tahu waktu penyatuan Daejeon, SMK Bongeun berakhir menculik Jae-ina, bukan? Dan yang pasti, sang raja bergegas menerobos seorang diri menghancurkan mereka. Wah, jadi ini mirip cerita sang pangeran yang menyelamatkan putri ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dia malah menculik murid culun dan bukan gadis lainnya? Oi, apa kau tak paham? Mungkin divisi intelijensi mereka telah memahami kedekatan mereka berdua. Dan akhirnya informasi itu kini membuat Suzy semakin gelisah. Hingga tak lama berselang, Ham Sun Jin tiba-tiba datang. Begitu merasa rindu dengan adanya seorang teman masa kecil yang pernah ia miliki. Bahkan saat itu Ham Sun Jin tampak begitu bersemangat, menggelinding dengan begitu cepat, membuat Bae Suzy begitu merasa kesal menatapnya. Maka di saat itu juga terdapat bandingan maut tak lagi dapat terhindarkan. Ya, adanya kericuan itu jelas mengganggu adanya informasi penting pastinya. Wah, apa kau melihatnya? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Belum juga sempat Bae Suzy meluruskan seluruh situasi, tiba-tiba saja seseorang datang sedikit memberikan teguran, membuat Bae Suzy begitu merasa panik menghadapinya. Suzy, bagaimana kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Aku cukup khawatir kau menghilang untuk beberapa waktu, dan kukira telah terjadi sesuatu yang buruk karena suara itu. Kau merasa khawatir? Dan akhirnya serangan Kwon Daegun kini membuat Suzy kelepek-kelepek. Dan ia pun begitu merasa gugup menghadapi seluruh situasi aneh yang perlahan menghampiri. Ya, semua pernyataan itu jelas menggetarkan hati Bae Suzy pastinya. Lalu apa memang seperti itu? Kau ini kan nggak pernah mikirin aku. Lalu apa maksud dari perkataan itu? Dalam hati Bae Suzy sendiri kembali merasa kesal, teringat akan beberapa rumor aneh yang terus menyebar. Tapi saat itu dirinya tak mampu mengungkapkan sepatah kata. Meski begitu banyak rangkaian pernyataan telah berakhir berputar di kepalanya. Hingga di suatu titik perasaan gugup, senang, rindu maupun kesal tak menghasilkan satupun sebuah kalimat, membuat situasi begitu terasa canggung seketika. Sesaat lalu aku mendapatkan pesan. Sudahlah, untuk sekarang aku tak ingin berbicara apapun kepadamu. Dan akhirnya Bae Suzy kini memilih untuk segera pergi dengan seluruh perasaan tercampur aduk di pikirannya. Dalam hati Suzy sendiri mulai larut dalam kesedihan. Bagaimana bisa dirinya tak lagi berarti sama seperti sebelumnya? Ya karena Jae-ina berakhir menjadi tambatan hati yang baru pastinya. Yang mana adapun situasi tersebut melahirkan adanya rumor baru, membuat situasi tak lagi kondusif sama seperti sebelumnya. Ini mungkin terlalu berat karena aku telah mengejar Bae Soyu tepat di hadapannya. Jadi kami mungkin memang tak bisa berteman seperti sedia kala.
Wah, apa ini keretakan dari cinta segitiga? Ya, dia dicampakkan dengan begitu saja kurasa. Mendengar beberapa rumor yang kini mulai menyebar, Ham Sun Jin mulai merasa curiga. Mungkinkah mereka berdua berakhir putus sesuai dengan seluruh pernyataan yang telah mereka ungkapkan? Oi, lalu bagaimana dengan pernyataan Sohyu? Suzy memang menyukai Daegun. Tentu saja Daegun juga menyukainya. Jadi tolong jaga hubungan di antara mereka berdua. Wah, sial. Lalu bagaimana sekarang? Tak lama berselang, Sungmo, salah satu anggota Gapjeon, tiba-tiba melakukan panggilan, membuat Ham Sun Jin begitu merasa terkejut menatapnya. Sebenarnya di balik proses uji coba obat yang mereka lakukan, Balmang sendiri masih merasa tak puas. Bagaimana bisa penyerangan yang mereka targetkan kini malah dihentikan, membuat kekuatan itu mulai tak begitu berarti dan terbuang percuma. Oi, sudahlah, simpan saja energimu. Besok kita akan lanjutkan plan berikutnya. Wah, apa kau paham? Energiku kali ini benar-benar telah meluap. Mungkin aku harus membakarnya mulai dari sekarang. Tak lama berselang, dirinya memaparkan sebuah temuan bila terdapat sosok misterius yang ikut campur tangan. Ya, semua itu membuat Jo Gabriel berakhir menarik seluruh investasi yang diberikan kepada Byung Ho. Dan ada pun suatu perintah penting lain yang telah mereka terima, ialah menggabungkan beberapa organisasi guna membentuk suatu fondasi lain dalam mendistribusikan beberapa obat mod yang telah mereka produksi. Sebenarnya di balik tindakan ilegal yang Gabriel lakukan, mereka semua mulai merasa curiga. Bagaimana mungkin Direktur Gabriel mulai merubah rencana tak seperti apapun itu sebelumnya? Kurasa dia mulai merubah haluan dari yang biasanya legal menjadi jauh lebih berbahaya. Lalu apa kalian paham? Ini mulai menciptakan jarak di antara kita. Jadi mari kita amati saja sejauh apa orang itu mencampuri urusan kita. Sementara itu di sisi lain, Bae Sohyu tengah mendapatkan sebuah briefing dan ia pun tak lupa memastikan mengenai adanya senyuman terbaik yang harus disuguhkan. Namun saat itu senyuman Sohyu begitu tampak mengerikan, membuat pelayan tersebut bergegas memberikan sebuah saran terbaik yang mungkin diperlukan. Hei, apa kau tahu? Di sini cukup banyak anak berandal, jadi berhati-hatilah saat kau membuang sampah. Tapi itu mungkin tak berlaku untukmu sih. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Bae Sohyu membuang sebagian besar sampah sesuai dengan beberapa SOP yang tersedia. Wah, kenapa hari ini bukan Nona yang membuangnya sih? Ya, aku cukup kecewa harus menyaksikan seekor gorila. Hingga tak lama dari situ, Bae Sohyu masih belum juga beranjak, membuat rencana yang mereka punya kini harus terkubur seketika. Ya, karena Bae Sohyu mulai memberikan tatapan tajam, membuat mereka begitu merasa panik mengamatinya. Tak lama berselang, seseorang kembali memberikan sapaan, membuat Bae Sohyu cukup kesal dengan sedikit intimidasi yang telah ia berikan. Wah, ini cukup mengecewakan bukan? Junior yang sudah lama tak terlihat, dia mulai membusuk di tempat seperti ini. Dan ada pun orang yang menghampiri Bae Sohyu tak lain merupakan pentolan nomor 2 dari klan Gapjeon bernama Sungmo. Memahami situasi yang mungkin berjalan di luar kendali, sontak Bae Sohyu kini bersiap untuk bertarung dengan meluapnya seluruh rasa amarah di hatinya. Oi, ayolah, kenapa tatapanmu seperti itu? Tenanglah, aku di sini hanya untuk sedikit berbincang. Tapi karena berbicara dengan hewan buas itu berbeda, kenapa kau tak lebih rileks saja mulai dari sekarang? Sementara itu di sisi lain, teman kerja Sohyu mulai merasa khawatir. Bagaimana bisa dirinya begitu lama dalam membuang beberapa sampah yang tersisa? Tapi ada apa dengannya?
dia tak kabur setelah aku memberi sedikit teguran, bukan? Namun saat itu Bae Sohyu tiba-tiba saja terlempar, membuat dirinya begitu merasa panik dengan situasi berbahaya yang tengah ia saksikan. Hingga tak lama dari situ dirinya kini mulai memberikan teguran bila mereka berdua dilarang bertarung seenaknya. Wah, Sohyu, cepat urus gadis itu sebelum aku sendiri yang berakhir mengurusnya. Tak lama berselang, Bae Sohyu mencoba untuk menjelaskan bila mereka berdua hanya sedikit bercanda, tak seperti apapun itu yang lainnya. Bercanda? Lalu apa hal seperti ini bisa disebut hanya main-main? Dan akhirnya senjata pamungkas kini mulai Sohyu tunjukkan dengan dirinya mulai menerapkan penuh mengenai beberapa senyuman manja yang telah ia ajarkan. Mengamati sesuatu yang mulai berjalan di luar logika, sontak Sumo kini mulai tertawa terbahak. Bagaimana bisa Bae Sohyu yang terkenal buas kini malah mulai berubah menjadi peliharaan dari seorang gadis dan terlihat manja. Tak kusangka mungkin ini adalah impian dari kehidupanmu. Ayolah, apa yang akan kau hasilkan dari tempat sampah seperti ini ya? Sebenarnya di balik suatu kesalahan yang Sohyu lakukan, direktur sendiri sudah memberikan maaf, berakhir memberikan suatu kesempatan lain yang mungkin dibutuhkan, dan mereka pun mulai menawarkan misi baru sesuai dengan keahlian terbaik yang Sohyu kuasai. Terlahir miskin memang bukan suatu kejahatan, tapi apa kau akan tega membiarkan adik kecilmu itu di dalam kesulitan? Ya, dia yang tak tahu apa-apa mungkin harus menanggung kepedihan yang sama sekali tak diperlukan. Iya, dan orang yang mengalahkanmu, Kwon Dae-gun, apa kau tahu motif yang sedang ia targetkan? Beri kami sedikit bocoran sebagai syarat persetujuan bila kau telah memutuskan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Bae Sohyu semakin merasa khawatir mengamati perkembangan masalah yang mulai mereka hadapi. Oi Susi, kenapa kau tak mau makan? Setidaknya susu kedelai akan memberimu sedikit nutrisi. Tapi saat itu Bae Susi tampak begitu murung, memilih pergi meninggalkan Nova tanpa mengikuti nasihat apapun yang telah ia berikan. Sudahlah kak, kau fokus saja terhadap pekerjaanmu. Hingga akhirnya waktu pun kini terus berlalu, berpindah sisi di mana ini adalah panti asuhan Gapcheon, yang mana saat itu seseorang memilih untuk datang, membuat mereka semua begitu merasa senang dengan sebuah keputusan terbaik yang mulai ia tentukan. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Bae Sohyu. Wah, tak kusangka kau datang pagi-pagi buta ya. Sebelum ku dengar seluruh basa-basimu, kita bisa diskusikan terlebih dahulu mengenai total pembayarannya. Sementara itu, di sisi lain, Bae Susi telah usai mengikuti jam pelajaran, cukup merasa tak begitu nyaman dengan beberapa perasaan aneh yang terus ia rasakan. Apa? Cakep. Maksudmu Mindy Opa yang di tempat les itu ya? Ya, kurasa dia good looking banget. Katanya dia sedang menjomblo sekarang. Susi, bila dia itu termasuk tipemu, kami bisa mengatur jadwal kencan untuk kalian. Namun saat itu Bae Susi sama sekali tak merasa tertarik, semakin merasa boring dengan beberapa pertanyaan aneh yang kembali mereka lontarkan. Bukan tipemu, mungkinkah cowok yang tinggi atau berotot? Sudahlah, selama dia itu cowok, iya, aku akan menyukainya. Dan akhirnya beberapa tipe cowok idaman kini mulai mereka tawarkan juga, membuat Susi semakin merasa muak mendengarnya. Ya, dengan mereka berdua berakhir menyerah juga akibat seluruh penolakan sadis yang terus Susi lakukan. Apa-apaan statement itu? Yang penting cowok, tapi dia terlalu pilih-pilih kurasa. Iya, dari segi tampang anak itu jelas level dengan Kwon Dae-gun. Banget. Memang apa sih yang spesial dari Dae-gun?
Dalam hati, Bayi Susi sendiri tak begitu memahami dengan seluruh perasaan gundah gulana yang terus menyelimutinya. Dan ia pun mulai tampak kesulitan dalam melupakan seorang anak pindahan yang bernama Daegun. Ya, dirinya ini sama sekali tak menduga bagaimana bisa sosok anak berandal seperti Daegun sukses meluluhkan hati sekaligus mengunci pemikiran apapun di otaknya. Sial, kenapa dulu aku keceplosan memanggilnya Opa? Mungkinkah aku sedang cemburu? Dan bagaimana sekarang? Apa yang sedang menyelimuti perasaanku? Dasar Daegun sialan. Sohyuk sudah mengakuinya, tapi apa yang malah dia perbuat sekarang hingga membuat Susi berakhir menjadi seperti ini? Sementara itu, di sisi lain, Daegun sendiri tengah asik berduaan mengantar Jae-ina menuju rumah sesuai dengan misi utama yang tengah ia kerjakan. Aku banyak mengucapkan terima kasih, tapi apa sekarang kau baik-baik saja? Kurasa kau harus mulai mengevaluasi beberapa rumor, bukan? Sebenarnya di balik hubungan rumit yang mereka miliki, beberapa teman sekolah mulai merasa curiga bagaimana bisa Daegun berubah 180 derajat tak seperti apapun itu sebelumnya. Dan ia pun tampak sibuk mendua, membuat waktu bermain bersama teman tak lagi menjadi prioritas utamanya. Sudahlah, kita memang tak punya pilihan lain kurasa. Jadi untuk sekarang kita harus segera mengurus direktur secepat mungkin. Sementara itu di sisi lain, Ham Sun Jin mulai melanjutkan misi berakhir menangkap basah Kwon Daegun atas sebuah perselingkuhan lain yang mulai ia lakukan. Dasar Daegun sialan. Aku tak menduga dia akan bermesra-mesraan. Tapi mungkinkah mereka berdua telah putus sebelumnya? Bila Sohyuk tahu mengenai informasi ini, pasti penilaian tentangmu akan berakhir hancur saat itu juga. Baiklah, mari kita kumpulkan bukti secara perlahan. Sementara itu, di sisi lain, Bayi Susi berakhir pulang sendiri tanpa suatu pengawalan lain sesuai dengan pesan penting yang telah Sohyuk berikan. Ya ampun, memang ada ya gadis secantik ini. Sudah tubuhnya seksi, berparas cantik. Iya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja dirinya berakhir terdiam seketika, mengingat bagaimana bisa Bayi Susi berakhir dicampakkan oleh seorang gadis kutu buku yang tampak begitu lugu. Dan ia pun mulai menegaskan bila dirinya merupakan orang pertama yang telah melakukannya. Dasar sial, memang siapa dia? Kami pernah main jiu-jitsu bersama, gendong-gendongan ala Tuan Putri. Bahkan aku hampir sempat membungkusnya. Ya, meski aku yang berakhir terkurung di dalam selimut sih, tapi hanya pernah diculik saja, sampai berlaku segala. Kemudian menurut Bayi Susi, bila seseorang yang diculik itu adalah orang seperti Yang Jinmu, pastilah Daegun akan tetap datang menolong sesuai dengan situasi mendesak yang telah ia temukan. Kwon Daegun, kau mungkin kesepian karena kepergianku, tapi aku sekarang sudah datang kembali. Jadi kenapa kau tak coba mendekatiku sih? Hingga tak lama dari situ, Susi mulai kembali teringat akan suatu perkataan dingin yang telah ia sampaikan. Ya, pernyataan gugup tersebut mungkin malah melukai hati Daegun mestinya. Atau mungkinkah aku terlalu keras padanya? Aku hanya mencoba menarik ulur perasaannya. Lalu bagaimana bila dia sudah tak ingin bicara lagi padaku? Sial. Permisi Nona, mungkin kau sedang menangis, tapi sebelumnya apa kau bisa membantuku? Apa katamu? Menangis? Tidak, aku sudah terlalu tua untuk menangis. Jadi apa maksudmu mendatangiku? Kukira kita bisa menangis bersama, karena sekarang aku malah tersesat dan tak tahu arah pulang. Tak lama berselang, Bayi Susi bergegas memeriksa situasi, dan ia pun sedikit tersadar bila beberapa gang yang telah ia lewati mungkin dirasa rumit dan cukup membingungkan. Dan ia pun memutuskan untuk
melangkah maju mencoba membantu anak tersebut sesuai dengan sebuah permohonan yang telah ia ungkapkan. Hei, kenapa kau malah terdiam? Mau kuantar tidak? Benarkah? Dan akhirnya Bayi Susi kini mulai berbagi cerita bila dirinya bersedia mengantar pulang sesuai keresahan hati yang tengah ia rasakan. Ia ingin sedikit jalan-jalan untuk sekedar healing tentunya. Tak lama berselang, anak tersebut kini mulai sedikit gelisah mencoba mengamati sisa perjalanan yang telah mereka lakukan. Hingga di suatu titik, Bayi Susi mungkin terlalu serius mengamati alamat, membuat mereka semua begitu leluasa menjalankan suatu trik kecil mengikuti seluruh rencana. Ya, karena sesaat kemudian beberapa orang berakhir menculik Susi, dikemas ke sebuah mobil dengan begitu kilat, meninggalkan lokasi tersebut seketika. Ya, situasi mencekam itu sama sekali tak Susi duga pastinya. Hoi, tenangkan dia. Tapi kami sudah menutup rapat dan menguncinya. Wah, tapi bagaimana bisa dia masih meronta? Sudahlah, kenapa tak kalian beri sedikit sayatan supaya lebih tenang? Dan adapun orang yang melakukan penculikan itu tak lain adalah Balmang. Sementara itu, di sisi lain, Ham Sun Jin masih sibuk mengejar Daegun. Bagaimana bisa mereka berdua tiba-tiba saja menaiki mobil bergegas meninggalkan lokasi tersebut secepatnya, yang mana semua itu jelas merepotkan Ham Sun Jin, membuat dirinya harus terus berlari mengejarnya. Sial, mereka cepat sekali. Tapi bila aku tak ingin Daegun merebut Susi, aku harus menemukan bukti konkret terkait dengan hubungan mereka. Hingga akhirnya Ham Sun Jin mencoba menghubungi Susi. Namun saat itu ponsel Bae Soyu juga tak memberikan respon, membuat Ham Sun Jin begitu merasa-rasa dibuatnya. Wah, aku sudah menduga kau akan datang. Tapi bagaimana rasanya kembali ke permainan lama? Mungkinkah kau selama ini selalu merindukannya? Selama bayarannya terpenuhi, aku tak mempedulikan apapun mengenai resikonya. Wah, itulah yang kusuka darimu. Kau tipe orang yang tak suka basa-basi dan cukup dewasa. Tapi ngomong-ngomong, aku cukup penasaran, kenapa kau selama ini terus bertahan dengan permainan bos-bosan sekolah itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Bae Soyu terdiam dibuatnya. Hingga di suatu titik, Sungmu kini mulai coba memastikan mungkinkah seseorang pria yang berhasil menumbangkannya memiliki suatu kesepakatan lain yang telah mereka tetapkan. Hoi, yang benar saja. Aku cukup tak percaya kau kalah dari anak SMA. Aku hanya kalah dalam pertarungan saja, dan tak ada lagi yang bisa aku sampaikan. Sebelum matahari terbenam, persiapkan saja dirimu dengan benar. Sementara itu, di sisi lain, seseorang tengah bermain bola, mencoba menenangkan diri dari seluruh situasi rumit yang tengah ia hadapi. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Kim Chun. Sebenarnya di balik pembicaraan mereka berdua, Bae Soyu sendiri tampak cukup terbuka, bersedia memberikan suatu kerjasama penting yang tengah mereka butuhkan. Namun saat itu informasi mengenai Daegun sama sekali tak ia ungkapkan, membuat Sungmo cukup curiga dengan gerak-gerik aneh yang tengah ia rencanakan. Iya, baginya prioritas nomor satu adalah menghasilkan uang, tapi ada prioritas utama yang lebih penting dari itu semua, yaitu adik kecilnya. Jadi menurutku, bila dirinya masih tutup mulut mengenai Daegun, aku cukup yakin bila adiknya terlibat dalam masalah ini. Oi, apa analisismu itu kau sampaikan juga pada Balmang? Ayolah, apa kau pikir aku ingin menimbulkan masalah lain? Dan akhirnya pembahasan tersebut usai dengan begitu saja. Jika kalian ingin mengikatku, pelanlah sedikit. Lalu bagaimana bila kulit yang lembutku ini berakhir rusak sekarang? Kenapa kau ribut sekali? Diamlah nona kecil. Ngomong-ngomong, apa kau tak paham bila saat ini kau sedang kami culik?
Hei, nona kecil, diculik itu sangatlah menyeramkan. Apa kau tak paham? Hingga akhirnya Bai Susia bergegas memberikan kuncian jiu-jitsu. Begitu merasa kesal dengan sebutan nona kecil yang berulang ia lontarkan. Ya, adanya situasi itu berakhir membuatnya lemas sesuai dengan kekuatan rahasia yang dimilikinya. Tak lama berselang, seseorang datang menghampiri mereka, sedikit memastikan mengenai ikatan kuat yang tengah mereka upayakan. Dan adapun orang yang merencanakan penculikan gila itu tak lain adalah orang nomor 3 dari sekte Gapcheon. Dalam hati, Bai Susi sendiri mulai sedikit tersadar bila anak-anak seperti mereka cukup tampak penurut, tak seperti seluruh pemikiran kejam yang telah ia simpan. Oi, kau pasti yang bernama Bai Susi, bukan? Seseorang adik dari Bai Sohyu. Ah ya, bila ku amati secara rinci, aku cukuplah paham kenapa dia selalu protektif. Kau kenal dengan kakakku? Ah, kenal ya. Kami ini memiliki hubungan yang jauh lebih akrab. Lalu bagaimana bisa kau tak mengetahuinya? Kemudian menurut Bai Susi, bila Balmang memanglah seorang teman dari Sohyu, bagaimana bisa dirinya masih melibatkan Bai Susi dari seluruh rencana busuk yang tengah ia lakukan? Ah, jadi bila kau tetap mengincarku, berarti kau ini penakut ya? Cih, dasar pecundang. Lalu menurut Balmang, Susi sendiri terlalu banyak bicara. Tapi saat ini dirinya tak coba menyakiti Bai Susi, mengingat adanya sosok Bai Sohyu bukanlah seorang target utamanya. Oi, dengarlah, jika itu hanyalah Bai Sohyu, pasti sudah kuratakan dirinya. Tapi keberadaanmu di sini untuk seseorang yang bernama Kwon Dae-gun. Iya, bahkan kakakmu telah diratakan olehnya juga, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, Bai Susi terdiam dibuatnya. Ah, jadi begitu ya. Jika kau sedang mencari Kwon Dae-gun, kurasa kau datang di orang yang tepat. Iya, culik aku saja, Bai Susi. Apa maksudmu? Dan akhirnya Bai Susi kini mulai terlihat bersemangat. Ya, karena mereka semua jelas tak salah menculik orang mestinya. Sementara itu di sisi lain, Jaina tengah merasa bingung dengan adanya seseorang aneh yang coba mengikuti mereka. Apa mungkin kalian sedang dibuntuti oleh seseorang? Sudahlah, kalian tak perlu mengkhawatirkannya. Tapi ngomong-ngomong, apa kau yang memasaknya? Hei, sudahlah, bukan sesuatu seperti itu yang harus kita bahas sekarang. Kemudian menurut Dae-gun, orang yang mengikuti mereka tak lain merupakan suruhan dari Bai Sohyu, membuat dirinya cukup tenang, tak seperti apapun itu biasanya. Maksudmu Sun Jin, jika memang seperti ini, kau juga tetap tak boleh gegabah. Sebenarnya di beberapa tahun silam, Bai Sohyu sendiri sempat beroperasi di bawah Gapcheon, berakhir berpisah karena suatu peralihan tugas atas perintah langsung yang diberikan oleh Gabreong. Ya, mereka ini jelas memiliki suatu relasi pastinya. Tak lama berselang, Bai Susi berakhir menelpon Dae-gun, membuat Dae-gun cukup bingung mengamati suatu panggilan aneh yang mulai ia lakukan. Dan Dae-gun pun berakhir mengangkatnya, mencoba mengamati adanya situasi yang mungkin terjadi. Halo, akhirnya kau mengangkatnya juga. Halo, lalu kenapa kau menghubungiku? Aku ingin mengungkapkan sesuatu. Maksudku, aku berakhir diculik. Lalu apa kau bisa datang untuk menyelamatkanku? Dan sekarang aku sedang berada. Hei, di mana ini lokasinya? Dan akhirnya Bai Susi memilih untuk share lokasi ya supaya Dae-gun tak berakhir tersesat pastinya. Mendengar suatu statement yang dirasa begitu janggal, Kwon Dae-gun kini merasa dipermainkan. Dan ya pun jelas semakin kecewa atas seluruh permainan aneh yang tengah Susi lakukan. Hai, jika cara seperti ini yang kau gunakan untuk kita berkomunikasi, kurasa kau tak perlu menghubungiku lagi mulai dari sekarang. Ya,
karena saat ini aku cukup kecewa atas penilaianku padamu. Dan akhirnya panggilan tersebut berakhir. Balmang raih membuat dirinya begitu kesal dengan beberapa ocehan aneh yang terus ia dengar. Ya, dirinya ini mulai memaki Daegun, memberikan berbagai macam ancaman yang mungkin diperlukan. Nona, lalu apa kau baik-baik saja? Wah, lihatlah, Nona kecil ini berarti campakan sepertinya. Hingga akhirnya panggilan tersebut segera Daegun matikan, membuat Balmang semakin kecewa dengan semua keputusan aneh yang telah Daegun lakukan. Kecewa, kau kecewa pada aku? Bagaimana sekarang? Bukankah menurutmu kau dapat memancingnya kemari? Sial. Apa sebaiknya aku mencari target lain saja untuk kuculik juga? Hingga akhirnya Sushi mulai sedikit meraju, mencoba meminta ponsel tersebut guna menghubungi Kwon Daegun dan memastikannya. Tak lama berselang, Sungmo melakukan suatu panggilan, membuat Balmang bergegas pergi meninggalkan lokasi tersebut secepatnya. Ia dengan perasaan bercampur aduk karena telah salah menculik orang mestinya. Halo, kau sedang di mana? Kenapa panggilanku tak segera kau angkat? Kenapa kau terus menghubungiku? Bukankah yang seperti ini memanglah tugasku? Namun saat itu Sungmo memilih mempercayakan tugas pada Sohyu, membuat Balmang semakin kesal dengan seluruh keputusan remeh yang telah ia tentukan. Lalu apa kau tak paham gentingnya situasi? Iya, dan karena itulah aku berinisiatif untuk menyelesaikannya. Hoi, Balmang, tetap ikuti rencananya. Apa kau sadar? Bahkan Sohyu tak mampu untuk mengalahkannya. Jadi karena direktur juga sudah menanti, kembalilah kau sekarang juga. Dan akhirnya pernyataan tersebut kini membuatnya semakin merasa muak. Bagaimana bisa Sungmo membandingkan antara dirinya dengan seseorang lemah seperti Bae Sohyu? Ya, dirinya ini jelas semakin ingin menghancurkan Daegun pastinya. Apa ikatannya mau kulonggarkan? Sudahlah. Tapi apa orang tua kalian tak melarang melakukan hal seperti ini? Sebenarnya semenjak mereka kecil, anak-anak tersebut tak memiliki orang tua, membuat mereka berakhir hidup di jalanan, mengikuti adanya aturan kejam yang selalu mereka dapatkan. Hingga tak lama berselang, Balmang kini mulai tampak datang, cukup merasa begitu kesal dengan tak hadirnya Kwon Daegun yang tengah ditargetkan. Mengenai itu, dia tak lagi menanggapi panggilan yang kami lakukan. Dan akhirnya tendangan keras kini mewakili kesabaran Balmang, dan ia pun tampak semakin frustasi mengamati seluruh situasi rumit yang berjalan di luar ekspektasi. Ya, si Balmang ini mulai mengajar mereka satu persatu pastinya. Dasar sampah tak berguna. Apa perintahku masih tak jelas? Kenapa dia masih tak muncul juga sampai sekarang? Mengamati keruhnya situasi, Bae Sushi mencoba menghentikan Balmang, dan ia pun mulai menegaskan bila dirinya lah yang telah gagal dalam menjalankan suatu tugas sebelumnya. Hoi, ternyata kau tak munafik juga. Jadi mungkinkah kau memiliki alternatif lainnya? Hingga di suatu titik, Balmang kini memiliki ide cemerlang. Bagaimana bisa terdapat cara ampuh lain yang malah ia lewatkan? Ya, dirinya ini bermaksud melecehkan Sushi guna memancing Kwon Daegun mengikuti seluruh rencana utama yang tengah ia mainkan. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat lucuti semua pakaiannya dan buat anak itu segera datang. Iya, aku ingin sekali melihat reaksinya setelah kukirimkan video menegangkan. Namun saat itu anak-anak mulai terdiam membeku, membuat Balmang bergegas maju melanjutkan seluruh upaya terbaik yang harus dimaksimalkan. Ia membuat Bae Sushi kini berakhir pasrah juga tentunya. Namun apa yang terjadi? Yang mana di saat serupa seseorang tiba-tiba melompat, berakhir mengejutkan mereka semua, menghentikan adegan berbahaya yang mungkin tercipta. Sedang apa kalian di sini malam-malam? Bila kau memang ingin bermain, aku akan dengan senang hati memberimu servis ekstra. Yang mana saat itu Kwon Daegun berakhir datang tepat
tepat waktu, membuat para penonton cukup kecewa dengan hilangnya imajinasi liar yang kalian punya. Aku sama sekali tak menduga bila informasi itu ternyata memanglah sungguhan. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 36. Bila kalian tertarik, bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.